habis itu ada Ayo. Mulai, Kak. Udah dah. Udah. Kak share screen. Aja baik. Tapi ya kalau share screen ya nggak bisa on cam. Iya ta? Oh Iya, iya. ya lihat. Aku ta? Coba aku. Bisa, Deng. Bisa nggak sih? Bisa. 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 Oh, ya wis. Bisa. Mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi di sini kita mau mendiskusikan tentang tugas dari Bu Murni. Ini tentang wawasan Nusantara. Nah, di sini di MMP udah ada pertanyaan yang dikasih. Jadi pertanyaannya itu mengapa masih sering terjadi pencurian ikan, konflik batas dan sebagainya. Terus kita juga perlu kasih solusi untuk mencegah hal serupa terjadi di Indonesia. Nah, menurut kalian mengapa di Indonesia sendiri itu masih terjadi pencurian ikan atau konflik batas dan sebagainya itu menurut kalian kayak gimana? Kenapa? Mungkin ada yang mau kasih pendapatnya terlebih dahulu. Mungkin gara-gara kayak pengamanannya di batas-batas kelautan itu di luar, maksudnya kayak batas-batas laut itu masih kurang paling kurang ketat atau masih banyak longgarnya. Jadi banyak nelayan-nelayan asing itu masuk ke Indonesia, nyuri-nyuri ikan di Indonesia gitu. Mungkin dari itu menurut pendapat Olga, mungkin yang lain? Atau mungkin aku dulu ya kasih pendapat. Nah, seperti yang kita ketahui juga ya, Indonesia itu kan merupakan negara yang maritim. Nah, karena sebagian besar wilayah Indonesia itu kan merupakan perairan yang luas. Oleh sebab itu, mungkin karena Indonesia sendiri merupakan negara yang maritim, jadi banyak negara-negara lain yang melakukan penangkapan ikan di laut kita, seperti itu sih. Mungkin itu yang membuat hal-hal tersebut tuh, atau kayak illegal fishing, atau masalah kelautan dan sebagainya itu terjadi. Karena kita kan negara yang maritim dan luas. Jadi banyak negara-negara lain yang mungkin mau mencuri ikan di negara kita atau kelautan Indonesia itu sendiri. Mungkin aku sebut satu-satu ya biar kita bisa diskusi bareng lagi. Menurut kalian itu bagaimana? Mungkin dari Nadila, menurut kamu kayak gimana? Halo, Nadila. Chelsea wes. Ngelek Nadila. Iya, boleh Chelsea dulu mungkin. Kalau mau kalau pendapatku sama kayak siapa namanya? Sama kayak kalian berdua sih. Jadi kayak batas-batas lautnya itu kayak belum apa ya? Bukan jadi kayak gimana ya? Jadi kayak batas-batas lautnya belum ditentukan dengan baik gitu. Terus menurutku sama kayak aparat penegaknya kayak penjaganya itu belum apa ya? Belum tegas gitu. Jadi kayak yang pencuri-pencuri ikannya tuh kayak belum apa namanya? Kayak belum nggak kapok gitu jadinya. Jadi kayak ada terus gitu. Oke, makasih Chelsea. Pendapatnya mungkin dari Alifa, menurut kamu kayak gimana? Mungkin kurang lebihnya sama ya kayak pendapat kalian. Mungkin karena rendahnya pengawasan
di kawasan laut tersebut sehingga menyebabkan kapal asing atau kapal negara tetangga itu masih bisa masuk gitu. Sehingga bisa menangkap ikan dengan bebas di perairan Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu sih. Oke, makasih Alifa atas pendapatnya. Mungkin Nadila udah bisa kasih pendapat. Nadila keluar ya? Iya weh. Hah? Lanjut aja ta. Iya wes. Apa sih? Tak antemi marine. Lanjut dulu weh, lanjut aja nggak apa-apa weh, nggak apa-apa. Sekarang Lanjut apa iki? solusinya, tinggal solusinya wes. Menurut kalian solusinya itu kayak gimana? Oh, nggak usah kayak contoh kasus gitu. Contoh kasus dulu kali ya. Contoh kasus dulu wes. Oke. Siapa dulu ini? Terserah. Contoh kasusnya. Aku dulu wes, ntar. Ya. Nah, ini contoh kasusnya itu kayak ini nih. Bentar ya. Nah, ini bulan Maret 2022 itu KKP tangkap 22 kapal ikan ilegal di wilayah di 6 wilayah Medio. Ini gitu. Mana media itu? Ini ya. Oh, itu Maret. Iya, ini Maret 2022. Garis besarnya tuh kayak gimana itu, Ciel? Eko. Oh ya, ini menangkap ikan Indonesia dan satu kapal ikan asing dalam operasi pengawasan. Berarti intinya kan kayak masih banyak gitu sih pencurian ikan yang dilakukan di Indonesia. Nah, kenapa? Ya. Padahal kan udah apa dibentuk kayak Menteri Kemaritiman itu kan bentuk kayak tim-tim buat jaga perbatasan itu. Nah, kenapa kok masih banyak ini gitu kan? Apa solusi yang harus diberikan? Mungkin solusinya itu dengan memperketat tadi ya, kayak apa itu? Memperketat apa itu ya? Menjaga Pengamanan. Batasan wilayah ya. ya di area-area kayak perbatasan kayak gitu. Ya mungkin juga kayak sanksinya Lebih harus ke lebih natuna itu enggak tegas. sih? Ya, sanksinya juga harus lebih tegas. Apa rek? Mungkin Udah deh. juga upaya pemerintah untuk mengatasi illegal fishing itu juga sebenarnya udah berlaku ya di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebenarnya udah berlaku. Cuma memang masih banyak yang melanggar hal tersebut. Jadi mungkin yang harus dilakukan atau upaya yang dilakukan itu upaya pengawasan. Mungkin pertama bisa memonitor gerak kapal seperti posisi, kecepatan serta jalur lintasan. Terus juga kita bisa memperketat lagi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kelautan tersebut. Iya. Jadi itu. Terus apa les? Nanti kita gabungin lagi semuanya jadi esai kayak kemarin. Berarti ini contoh kasus kita mau ambil yang mana nih? KKP tangkap 22 kapal ikan ilegal di 6 wilayah Medio.
Oke, Ya itu oke yang di ini ya. Oke, Terus gimana? Ini apanya? dibikin esai kayak latar belakang gitu-gitu. Iya kayak kemarin nggak sih? Gini wes ya. Di latar belakang dijelasin apa itu wawasan Nusantara. Di anu ta, di spin nggak oleh ta, les. Boleh di spin? Oh ya wis aku bentar ya. Atau gini, yang bikin latar belakang nggak tahu. Di spin aja nggak sih? Bentar ya. Ya, di spin Wes. aja wes. Karena kita udah tahu masing-masing, kita udah ditegaskan sama Bu Murni kemarin kan, harus semuanya berkontribusi. Jadi jangan enaknya sendiri kita udah bagi-bagi, udah yang paling mudah tapi hasilnya gitu kayak kemarin. Jadi sekarang harus di spin, harus adil. Ya, kita kan juga udah diskusi, Rek. Ya. Kemarin ada latar belakang, terus apa lagi ya? Sek. Rumusan masalahnya ada berapa dong? 2. 3. Apa? Penting. Apa wes tadi? Sek. Mengapa nggak sih? Apa alasan mengapa? Mengapa masih banyak terjadinya itu masalah-masalah kelautan? Oh iya, terus contoh kasus. Contoh kasusnya, terus Solusi. solusi. Solusinya. Terus apa, Rek? Berarti latar belakang, Latar belakang, 3 rumusan masalah, 3 1 rumusan orang. masalah sama 1 kesimpulan ya. Tak spin wis ya. Oke. Oke, Chelsea latar belakang. Aku catat ya. Oke, Nadila rumusan permasalahan 1. Oke, aku 2. Contoh kasus berarti. Mm-mm. Oke, Olga. Aku solusi, Alifa kesimpulan. Gini wes. Kita bikin dulu masing-masing. Habis itu kita zoom lagi nunjukin apa? Apa wes? Bagian Berarti masing-masing. zoomnya itu pas udah itu ya, udah digabung jadi satu gitu ya. Nanti kayak kita bahas lagi itunya. Iya, Masing-masing. betul. Ya, wes. Ini kan Zoom diskusi dan pembagian tugas. Terus next Zoom bahas keseluruhan. Ya wes. Desainnya kapan, Les? Jumat. Jumat ya. Jangan deh, besok kan Jumat ya. Sabtu wes. Ya wes. Ditentuin juga nih itunya apa waktunya, deadline-nya biar nggak Iya. itu malam. Sabtu jam 6. Langsung Zoom. Jam 6 malam langsung Zoom. Oke. Gak apa-apa, Les Nadila. Nanti Zoom lagi. Hari Sabtu. Udah ya? Oke, sampai ketemu Udah. Sabtu. Oke.